Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang baik bukan persoalan public speaking yang baik, tetapi yang sedang dimaksud oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang berada di Efesus adalah, ini adalah bukti seseorang itu merupakan manusia baru. Coba bayangkan saudara, kita dulu belum bertobat, dan kemudian kita sekarang sudah bertobat. Adakah sesuatu hal yang berubah dalam diri kita? Jika dulu kita sering sekali memaki orang, dan kemudian kita berkata, aku telah bertobat, tetapi tetap memaki orang, itu adalah bagian mendukakan Roh Kudus. Berarti tidak ada sesuatu hal yang berubah dalam diri saudara yang begitu signifikan. Paulus mengingatkan bahwa ternyata perkataan kotor itu akan merusak diri saudara dan merusak orang lain. Itu mengapa dia mengingatkan bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Adakah perkataan yang kotor bisa membangun? Jawabannya tidak ada. Tetapi perkataan yang baik itulah yang mampu membangun. Dan kemudian ia berkata bahwa supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada orang sering sekali mempertanyakan seperti ini. Mengapa ketika pendeta di HKBP akan melayankan firman dalam ibadah minggu berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran menyertai hati saudara. Sebenarnya kita sering sekali berkata bahwa itu adalah doa, tetapi prinsipnya itu adalah berkat. Bahwa apa yang kamu dengarkan adalah berkat. Sehingga ketika saudara akan mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah menerima berkat lebih dahulu. Dan itu mengapa ketika kita mengeluarkan kata yang baik, ternyata itu adalah berkat. Coba bayangkan saudaraku, ketika saudara mengutuk orang lain, bukankah saudara membuat dia berada di dalam hal yang sangat mengerikan? Tetapi ketika saudara mengeluarkan kata-kata yang baik, sebenarnya saudara sedang memberkati mereka. Itu mengapa ketika mereka mendengarkan saudara berkata hal yang baik, mereka akan memuliakan Tuhan. Bukankah itu adalah pelayanan yang sungguh-sungguh? Terkadang kita cemburu dengan orang-orang yang bekerja di bagian perkantoran-perkantoran tertentu yang ketika mereka melihat tamu-tamu atau klien-klien mereka langsung disambut dengan ucapan yang begitu lembut, dan orang yang datang atau masuk ke dalamnya begitu nyaman. Mereka seperti terberkati, mereka seperti raja yang disambut. Tetapi kita orang-orang Kristen ini, apakah kita mampu melakukannya? Ataukah kita hanya melakukan hal yang demikian hanya sekedar job desk? Karena untuk digaji, orang-orang yang hidup baru melakukan itu murni karena mereka telah bertobat.
Penting sekali pertobatan itu, karena itu akan melahirkan kualitas hidup yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kepada kita pencerahan, sehingga apa yang terucap dari mulut kita benar-benar akan memberkati orang lain. Itulah perkataan yang baik, itulah yang membangun. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami kembali perihal perkataan kami. Apapun Tuhan yang kami ucapkan harus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tetapi kami sering sekali lalai dengan itu semua, menganggap bahwa mulut kami adalah milik kami sendiri. Padahal itu akan mengancam jiwa kami. Itu juga mengancam jiwa orang lain yang akan membuat banyak sekali kerusakan. Bapa, tolonglah kami supaya apa yang kami ucapkan benar-benar memberkati orang lain. Perkataan yang baik, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Dan itu adalah perkataan yang membangun. Dan tolonglah kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh mengeluarkan kata-kata seturut dengan firman-Mu, karena itulah yang akan memberkati dan yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.